Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Indri Nadia Arisa hadir kembali ke hadapan Anda tentunya dalam program acara Dokter Anda yang mana kita akan membahas mengenai berbagai macam masalah kesehatan dan juga cara mengatasinya pemirsa. Dan tentu saja seperti biasa setiap episode tentunya kita akan menghadirkan seorang narasumber yang mana adalah seorang dokter dan kini di studio telah hadir seorang dokter spesialis kejiwaan Dr. Untung Santosa. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai gangguan emosi. Dengan demikian langsung saja kita masuk ke segmen pertama dan akan kita tanyakan langsung apakah perbedaan antara gangguan emosi yang normal kemudian juga dengan gangguan maksudnya emosi yang tidak ada gangguannya sama sekali. Nah itu bisa dijelaskan dulu dok. Oh ya. Kalau manusia normal itu kan punya emosi, ada marah, ya, ada rasa gembira, ada juga takut. Nah, kalau itu hal yang wajar. Jadi kalau kita misalnya mendapat sesuatu kita gembira, itu normal. Kemudian kalau kita kehilangan sesuatu, ya lalu kita bersedih. Betul. Kemudian ada kita mendapat ancaman, kita jadi takut atau cemas. Atau ketika kita merasa sesuatu yang akan menghamili kita, jadi marah. Nah itu suatu hal yang normal dalam kehidupan manusia. Nah bedanya dengan gangguan emosi ini justru emosinya itu terjadi di luar kemauan kita. Oke, jadi lepas kontrol istilahnya gitu dok? Ya lepas kontrol. Jadi misalnya hal yang sepele marahnya seperti apa? Luar biasa. Luar biasa marah. Dan dia tahu bahwa marah itu salah. Jadi si orang yang mengalami gangguan ini kok saya seperti marah begini, mungkin dia sudah istighfar coba untuk menahan marahnya, atau mungkin nangis, tiba-tiba aja kenapa ya saya jadi menangis ini, apa yang saya tangisi, kenapa ya apa padahal nggak ada yang nggak ada kehilangan, gitu kan, nggak ada musibah, tiba-tiba aja dia merasa sedih. Kenapa ya? Tapi menangis secara tiba-tiba itu merupakan salah satu gangguan emosi juga dok? Iya betul. Nah, itulah halnya, bedanya. Jadi kalau emosi yang sebuah gangguan, dia timbul karena tanpa stimulus malah. Oh justru jadi keluar begitu saja, begitu jadi saja. tiba-tiba menangis tiba-tiba gitu ya? menangis. Tiba-tiba dia jadi, orangnya biasanya sabar gitu, kita bergaul. Tiba-tiba jadi kita juga kaget gitu, kok dia marah, padahal menurut kita kan masalah sepele lah gitu ya, tapi dia bisa. Atau dia tiba-tiba nangis. Nah, kemudian yang lebih lagi misalnya gembira, jadi dia traktir orang begitu banyak. Atau takut. Gembira juga itu merupakan salah satu gangguan emosi kan begitu dok? Ada gangguan yang emosi ya? maniak namanya, jadi dia berlebihan gitu ya? jadi tidak sesuai dengan, ya misalnya kita pergi ke pemakaman orang berduka, dia gembira gitu. Harusnya kan wajah kita kan murung, sedih, ya? sedih, turut berduka cita. Dia jadi, dan dia sendiri menyadari ini ada yang salah dengan saya. Ada yang salah kok orang bersedih, kenapa saya bergembira? Nah itu. Nah yang kedua ini tidak sesuai. Yang kedua itu tadi tanpa stimulus ya, atau stimulusnya sederhana. Tanpa stimulus. Nah ini stimulusnya mungkin bisa dari dalam dan juga dari luar ya dok? Iya dari luar. Oke, nanti kita akan bahas ya dok ya. Akhirnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas jauh lebih dalam mengenai gangguan emosi. Tetaplah bersama kami di Dokter Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Anda. Nah pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, di episode kali ini kita akan membahas mengenai gangguan emosi. Dan bagi Anda yang mungkin memiliki beberapa pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Untung Santosa di 022 200 4774. Nah sambil menunggu telepon masuk dari Anda pemirsa, kami akan kembali membahas mengenai stimulus ya dok ya. Tadi mengenai gangguan emosi sudah dijelaskan terlebih dahulu. Nah ini katanya ada stimulus dari dalam dan juga Tanpa stimulus dari luar.
Kenapa? Tanpa stimulus. Tanpa stimulus. Jadi Oke. kalau gangguan emosi itu timbul tanpa stimulus. Jadi secara tiba-tiba gitu ya, Dok, ya? Atau malah ya tadi stimulusnya sederhana. Seperti apa, Dok? Ya tadi mungkin kita coel sedikit, tiba-tiba dia jadi apa? Marah. Oke, gitu jadi kan. maksudnya istilahnya ada rangsangan sedikit, tapi kemudian efek yang ditimbulkan berlebihan ya, Dok ya? Kalau misalnya cemas, hanya kata mendengar kucing mati, dia jadi Deg-degan. berdebat-debat, jadi basah, jadi nggak nyaman. Hanya kata kucing mati, ya, bukan karena mungkin dia apa namanya mendengar berita menakutkan, enggak. Ya, seperti ada kan salah satu bintang film yang takut sama kerupuk. Fobia mungkin, Dok, Nah, istilahnya. itu kan fobia kan. Oke. Kan aneh, kerupuk. Dia jago karate, dia jago silat, tapi dengan kerupuk dia Takut. Nah, itu salah satu bentuk. Oke, berarti fobia itu atau ketakutan terhadap benda-benda ataupun hal-hal tertentu itu masuknya ke dalam gangguan emosi juga, Dok? Gangguan emosi, gangguan Oke. cemas. Itu. Nah, itu gimana, Dok? Ada beberapa orang yang memang fobia sudah istilahnya bawaan dari lahir ya, Dok ya? Bukan bawaan dari lahir. Bukan bawaan dari lahir. Nanti kita jelasin. Oke, nanti kita akan bahas tentang itu ya. Nah, tapi intinya kenapa sih, Dok, gangguan emosi ini harus dihilangkan kah dari diri kita gitu kan? Nah, caranya seperti apa gitu, Dok? Jadi gini, kenapa disebut gangguan? Karena dia sudah mengganggu. Jadi kalau dia tidak mengganggu, belum disebut gangguan. Pertama, mengganggu kehidupan pribadi. Mungkin dia mulai nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas karena saking takutnya dia nggak mau keluar rumah. Atau jadi yang kedua, gangguan terhadap pekerjaan. Pekerjaan. Ya tadi ya. Oke, nanti kita bahas dulu ya. Nah, kita akan angkat telepon dulu. Halo, selamat sore. Sore. Sore dengan Ibu Ika di Cimahi ya. Iya. Silakan Ibu Ika pertanyaannya kepada Dokter Untung. Iya. Jadi 2 tahun yang lalu ini mengenai emosi ya. Ya, betul. 2 tahun yang lalu tuh saya masih bisa nonton di bioskop gitu. Tapi sekarang ini kok nggak bisa gitu, rasanya jantung saya tuh kalau ada 2R gitu tuh kayak ditusuk gitu. Ya. Jadi nggak kuat mendengar suara yang bombastis gitu ya, Bu ya? Iya, nggak bisa. Ya, itu salah satu bentuk gangguan emosi, gangguan cemas. Oke. Emosinya mungkin Cemas. ya. Nah, Oke, cemas. begitu saja Ibu Ika, nanti kita akan coba jawab pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu Ika, selamat sore. Gimana nih, Dok? Katanya Nah, kalau itu tadi misalnya kan. mendengar suara yang keras itu langsung jadi cemas gitu, Ya, itu Dok. gangguan emosi. Jadi dia sudah mulai mengganggu, ya, jadi aktivitas pribadinya atau fungsi pekerjaannya, mulai nggak sekolah misalnya, atau mulai nggak mau lagi kerja, atau yang lain adalah orang lain terganggu, tetangganya terganggu karena dia suka marah-marah misalnya, atau yang paling dekat keluarga, istri, anak, orang tua, jadi dia marah gitu kan. Jadi tiba-tiba dia marah. Anak kan kalau bingung, kenapa bapak saya marah ya? Nggak tahu penyebabnya gitu ya, Dok ya. Hal yang sepele gitu kan. Nah, itu jadi disebut dengan gangguan emosi itu tadi. Pertama, dia timbul tanpa dikendalikan. Jadi memang Secara tiba-tiba secara memang ya. tiba-tiba tanpa stimulus. Yang kedua, tadi mengganggu. Nah, itulah baru disebut dengan gangguan emosi. Tapi kalau itu tidak ada, ya itu tadi normal, kita tertawa, ada yang lucu kita tertawa gitu. Bereaksi segimana mestinya gitu ya, Dok ya. Sesuai. Tapi nanti kalau untuk Ibu Ika ini gimana, Dok, cara mengatasinya? Karena mungkin dia kepingin banget ya nonton suatu hari di bioskop lagi, cuma karena tidak kuat mendengar suara yang sedikit bombastis gitu istilahnya, akhirnya dia harus mengurungkan niatnya untuk tidak pergi Tentu ke kita bioskop. harus tahu dulu bagaimana mekanismenya. Ya, jadi bukan gini, seringkali gangguan emosi ini tidak disadari. Nah, yang muncul justru gangguan penyerta. Seperti misalnya, apa, Dok? sakit kepala. Oke. Ya, orang yang berulang-ulang sakit kepala, sakit bahu, itu salah satu dari gejala gangguan emosi. Kemudian nyeri dada, nyeri ulu hati, kemudian menstruasi terganggu, sakit mah yang sering, atau yang sering kita sebutkan gejala psikosomatik. Nah, jadi itu sebenarnya yang harus diantisipasinya adalah yang harus kita tanggulangi gitu, Dok ya.
itu adalah gejala-gejala seperti sakit kepalanya seperti itu, atau mungkin ada terapi lain dok, khusus untuk gangguan emosinya? Betul, jadi bukan seringkali kan orang ini berobat karena itu. Karena mungkin dia merasa sakit kepala terus-terusan gitu ya dok? Akhirnya nggak sembuh-sembuh kan? Betul. Ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun dia menderita sakit kepala, sudah dicek, sudah di CT scan, pokoknya sudah dicari semua, tidak ada. Nah, suasana di gangguan emosi. Nah, bagaimana sebabnya? Misalnya contoh sakit kepala. Jadi ini cerita masa lalu. Ya. Bukan terjadi pada saat ini. Masa lalu dia mungkin pada waktu kecil, waktu remaja, dia pernah mengalami semacam trauma mungkin dok. Ketakutan. Jadi ada macam ancaman kehilangan. Nah, ancaman kehilangan ini dia menyebabkan dia takut. Ya, itu. Nah, akibatnya apa? Di dalam otak kita itu, jadi kuncinya di otak. Ya. Segala kehidupan kita itu dikendalikan oleh otak. Oke, jadi nanti permasalahannya adalah pada otaknya sendiri ya, otak yang mengendalikan seluruh tubuh gitu dok ya. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi jawaban dari Ibu Ika ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Anda. Dan pemirsa, sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung, kami sedang membahas mengenai gangguan emosi bersama dengan seorang dokter spesialis kejiwaan, Dr. Untung Sentosa. Nah, bagi Anda pemirsa juga yang mungkin merasa ada pertanyaan seputar gangguan emosi, silahkan bisa langsung menghubungi kami via line telepon kami di 022 200 4774. Nah, dokter, kita kembali menjawab pertanyaan dari Ibu Ika di Cimahi tadi ya, karena tadi kan belum selesai dibahas semua. Jadi berhubung dengan pertanyaan Ibu Ika yang kenapa sih dia selalu terkejut gitu ya pada saat mendengar suara keras, terutama setelah 2 tahun terakhir nggak bisa nonton di bioskop katanya dok. Nah itu ada apa ya, gangguan kecemasan pada otaknya atau seperti apa dok? Jadi tadi kan di otak kita itu kan kalau kita bicara soal hati, sebenarnya hati kita di sini. Di otak ya di dok otak. Ya? Jadi kalau orang sakit hati salah di sini ya? Salah di sini. Ini, aduh, hati saya panas ya, harusnya pegangnya di atas. Karena kita menangis dengan otak, kita tertawa dengan otak, kita berpikir dengan otak, kita marah dengan otak. Kita bekerja dengan otak. Intinya segala keadaan emosi jiwa kita semua diatur oleh otak ya dok ya? Jadi sebenarnya itu otak. Jadi ya hemat-hemat lah dengan otak. Pasang helm ya, kalau naik kendaraan supaya jangan otaknya rusak. Oke, kita coba angkat telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat sore. Sore. Iya, Ibu Dewi di Ciburu. Silakan Ibu Dewi. Iya. Ini dok, saya Ibu Dewi dari Aspol Cibiru. Saya pertama kena vertigo. Terus ada katanya amnesia. Kata dokter. Iya betul. Cuman begini dok. Jadi saya tuh udah nggak bisa marah. Sudah tidak bisa menangis. Jadi apapun yang ada terpahit, biarpun ada yang meninggal, saya susah menangis. Susah. Terus ada orang yang mau marah, mau apa, saya nggak bisa marah. Jadi saya udah diam aja. Apa memang otak saya sudah terlalu penuh, atau memang emosional sayanya udah melemah gitu dok? Berkurang gitu ya. Ibu sudah berapa lama mengalami ini? Sudah nggak bisa marah, tapi aktivitas normal. Umurnya jadi berapa? Kalau ada orang mau marah, mau maki, saya diam aja daripada marah. Usianya berapa Bu sekarang? Saya 50. 50. Ini sudah terjadi di usia berapa Bu? Mulai hilang kepekaan gitu ya Bu istilahnya? Ya dari usia ada 3 tahun sekarang. 3 tahun ke belakang Bu ya? Iya. Ibu jadi suka sedih nggak Bu? Marah. Suka merasa sedih nggak? Kenapa? Suka merasa sedih? Sedih itu jarang dok. Tiba-tiba nangis gitu? Enggak. Jarang berarti saya ada Bu. Nangis dok. Nggak bisa nangis.
nggak bisa nangis. Nggak bisa gitu. nangis. Kalau mungkin Ibu ada kejadian membuka album kenangan dulu gitu ya Bu ya, tiba-tiba menangis, itu juga nggak bisa Bu? Nggak bisa nangis. Udah dok. jarang nangis ya Bu ya, istilahnya begitu Udah ya? jarang nangis. Oke, baiklah. Iya. Nanti kita akan nanti coba temukan solusinya kenapa bisa demikian ya Bu ya. Iya, Ya, baik. Ibu terima kasih atas partisipasinya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas pertanyaan sebelumnya setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Dokter Anda. Nah, gimana dok? Tadi pertanyaan dari Ibu Dewi di Cibiru yang katanya pernah vertigo, kemudian juga rasa sensitivitasnya berkurang ya. Ketika ada orang meninggal tidak bisa menangis lagi, tidak bisa merasakan sedih. Itu kenapa dok? Jadi ibu ini salah satu gejala dari daerah sedihnya sensitif. Ya. Tanda itu tadi mudah lupa, vertigo, kemudian tidak bisa konsentrasi. Nah, dulu ya mungkin sebelumnya Ibu siapa tadi? Ibu Dewi. Bu Dewi ini pernah mengalami kehilangan. Ada sesuatu yang hilang dari dirinya ya? Yang milik dia hilang. Bisa orang yang dia sayang sangat nih, orang tua mungkin, atau anak atau apa, atau harapan, cita-cita. Ya, saya dulu kesempatan pengen jadi gitu ini, dok nggak ya? bisa, misalnya nggak lulus, misalnya, atau kehilangan barang. Nah, ini sesuatu yang menurut Ibu Dewi sesuatu yang sangat berarti buat dia. Sehingga pada masa lalu itu, ya mungkin ya masa remaja kah, pada masa anak-anak atau dewasa muda, atau beberapa tahun yang lalu. Intinya pada masa lalunya gitu dok ya? Dia sedih. Jadi dia pernah mengalami masa sedih lama. Biasa 2-3 tahun dia sedih. Dan juga tentunya sedihnya sedih yang mendalam sekali Iya, ya dok? karena kehilangan itu tadi. Jadi memang sedih. Nah, karena tadi kita bicara soal otak. Jadi otak sedihnya di si ibu ini akhirnya jadi sensitif. Karena sering dirangsang tadi. Sehingga itu yang memblok rasa gembira. Ya. Kemudian dia berhubungan dengan pusat jantung. Sehingga tensinya turun. Akhirnya timbul vertigo. Oke, jadi langsung merusak ke organ tubuh ya dok? Nyambung, sakit kepala. bukan merusak, dia nyambung. Jadi di otak Masih kita saling sambung tersinkronis. menyambung gitu. Nah, dia nyambung ke daerah misalnya nyeri, jadi sakit kepala. Gitu. Nah, dia nyambung ke pusat hormonal. Akhirnya apa? Timbullah kolesterol tinggi. Kita lihat kan orang badannya kecil, Tapi tapi kolesterol kolesterolnya tinggi. tinggi kan, aneh kan? Kalau orang badannya Gemuk wajar ya? wajar besar itu kan kolesterolnya wajar, banyak lemak memang. Betul. Ini justru karena tadi daerah sedih tadi berhubungan dengan pusat hormonal. Kemudian dia berhubungan dengan pusat jantung. Nah, tadi ya. Kemudian dia berhubungan dengan pusat marah. Nah ini dia, biasanya kalau orang yang sedih itu marahnya lebih Marahnya itu lebih tadi. banyak porsinya dibandingkan dengan orang biasa ya dok ya? Betul. Jadi dia merangsang pusat marah. Sehingga hal yang sepele itu marah itu besar. Luar biasa. Dan orang ini tahu, ini kok saya marah ya? Kenapa? Aduh, wah ini nanti saya lagi marah nih. Saya ini kadang-kadang akhirnya dia karena sudah dia menghindar, menghindar untuk tidak mencederai orang yang dia sayangi. Kalau marahnya, Jadi dia tahu bahwa pada saat dia marah itu akan melukai orang sekitarnya ya bukan, dok ya? marahnya ini tidak cocok. Nggak cocok diaplikasikan di lingkungannya. Nggak sesuai dengan masalahnya. Jadi yang heran, maaf ya tadi saya marah. Dia sadar aneh ya kan, dok ya? orang marah kok minta maaf. Karena marahnya nggak sesuai. Berlebihan marahnya ya? Berlebihan. Dan dia sendiri nggak sanggup. Nggak sanggup menghandle itu dok? Menghandle itu. Nah itulah yang jadi si ibu ini ngalami sedih tadi. Dia nggak bisa gembira, sedihnya juga ya biasanya mudah sedih itu. Tapi ini justru tidak bisa sedih sama sekali dok? Ya kadang-kadang dia menangis itu. Tiba-tiba dia menangis dia sendiri. Atau mungkin hanya perasaan saja ya dok, sedih Ya, ya? sedih, Tidak ya. diungkapkan dengan mengeluarkan air mata gitu Ya mungkin bisa, ya? Istilahnya mendem juga bisa nggak sih dok? bisa Memendam sendiri ya? sendiri tadi.
Nah, jadi orang apa yang gangguan emosi itu di daerah sedih atau cemas terutama dia terutama dua ini, sedih dan cemas yang sensitif. Kadang-kadang juga rasa senang. Itu yang kita kan jadi ada di otak kita juga ada pusat gembira. Makanya ada orang yang bipolar namanya. Seperti apa tuh? Bagi-bagi uang, Traktir gitu ya? Traktir sampai habis. Itu seperti apa dok? Euforia berlebih ketika Iya, menghadapi berlebihan. sesuatu. Sama halnya ketika kita menghadapi sesuatu yang sedih, itu sedihnya berlebihan Betul, juga ya? berlebihan. Nggak sesuai. Tidak sesuai. Ya, Oke. kita kan kalau punya uang traktir kan nggak akan traktir semua orang. Kalau ini Seadanya enggak. gitu dok ya. Tapi ini justru saking bahagia dan gembiranya akhirnya jadi efek euforia yang ditimbulkan juga berlebihan ya dok bukan ya? karena dia lagi gembira, tapi karena tak gembiranya lagi aktif, Oke. lagi hiperaktif. Jadi dia bayar apa? Traktir semua orang sehingga habis uangnya, gitu kan. Atau dia merasa gembira gitu. Nah itu sedih dari gembira. Jadi memang daerah masalahnya itu jadi kalau orang sedih, orang marah, bukan karena dia itu pribadi yang lemah. Tetapi karena Daerah sedihnya daerah sensitif. sedihnya sudah tersentuh ya. Baik, kita angkat lagi menelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Ibu Wita ya? Iya, Baik, Ibu Wita silakan langsung pertanyaannya. begini dok, Ya. saya itu kalau marah itu seperti nggak bisa nahan emosi. Kenapa Betul. ya? Ya, itu. Berlebihan Bu marahnya ya? Ya, jadi kalau walaupun marah sedikit, tapi bawaannya pengen membludak gitu, kayak panas gitu di hati. Ya. Kayak kalau nggak dibudalin itu pengen apa, manjok-manjok apa gitu. Pengen Jadi mukul-mukul bawaan barang gitu, marah pengen ada tuh- pelampiasannya gitu Ibu ya? Ya. Gimana? Pengen ada pelampiasan ke suatu barang gitu Bu ya? Iya, seperti begitulah. Jadi kalau saya nggak dilampiaskan, pengen apa gitu barang dilempar, atau kadang kalau pikiran saya nggak konsentrasi, pengen saya sendiri aja yang ditonjok gitu. Ibu Oke, suka jadi- sedih nggak, Bu? Kenapa? Suka merasa sedih, Bu? Ya kalau sesudahnya suka sedih sih Pak, dok. Ya. Jadi Suka- kayak saya orang gimana gitu, kayak orang gila, marah nggak bisa kontrol begitu. Kalau panas bawaannya, hati nggak tenang gitu. Oke. Baik, Ibu Wita sudah punya anak belum Ibu? Oh belum. Belum ya Bu ya? Oke, jadi itu memang bawaan anger manajemennya dari dulu memang begitu Bu, suka membludak-ludak atau mungkin baru beberapa tahun terakhir saja Bu? Emang dari dulu saya begitu. dulu. Memang dari dulu sudah begitu ya Bu ya? Ya. Rasanya kalau ada sesuatu yang mengganggu Berarti masa pinginnya lalu marah itu. gitu Bu ya? Pengen marah berlebihan intinya gitu ya Bu ya? Nggak selalu tapi kan, Bu? Iya, kalau ada kalau ada Tiba-tiba orang ya. nggak enak di hati gitu, pengennya mau saya tampar aja itu orang. Baik Ibu, Ya. nanti kita akan coba jawab Ibu Wita ya. Ya. Terima kasih Ya, Ibu terima Wita kasih, atas Dok. partisipasinya, selamat sore. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mencoba menjawab lagi satu pertanyaan dari Ibu Wita. Tentunya tetap bersama kami di Dokter Anda. Gimana dok, kita akan coba jawab pertanyaan Ibu Wita yang katanya Jadi- kalau ada masalah pengennya marah-marah membludak Betul. ya dok ya. Jadi kan Ibu Wita ini terjadi sejak kecil ya. Dari dulu istilahnya, Dari kalau dulu kata orang istilahnya. bawaan dok bilangnya. Bawaan. Jadi itulah sekarang kita menganggap bahwa gangguan emosi ini sebagai suatu pribadian. Oh dia temperamental. Memang karakternya begitu. Karakternya pemarah atau memang kami keluarganya keluarga pemarah. Nah itu, banyak orang yang melakukan pembelaan seperti itu. Iya, gitu. Mungkin ada juga teman saya keluarga ya dok ya, karena memang berasal dari Sumatera. Dia menstereotipkan dirinya sendiri, kalau kami orang Sumatera, jadi saya boleh marah-marah. Padahal saya juga orang Sumatera dok, saya nggak marah-marah. Enggak lah juga Gitu saya. ya dok ya. Ada dijadikan alasan dari pembelaan-pembelaan lah dok istilahnya. Ya itu tadi. Jadi sebenarnya bukan begitu. Jadi dia waktu kecil dia mengalami kehilangan. Itu tadi ya rasa sedih ya dok ya. Dengan akhirnya dia pernah merasa sedih lama. Kemudian akhirnya apa? Daerah sedihnya sensitif. Nah itu tadi tiba-tiba daerah sedih itu aktif, nah merangsang
daerah marah. Jadi daerah marah juga jadi sensitif. Ibu itu nggak selalu marah-marah. Tapi istilahnya kalau tersentuh daerah itu terangsang akhirnya marah-marah. Jadi mudah marah gitu. Jadi itu ya khasnya. Orang ini kadang penyabar ya. Oh, dia penyabar, baik. Tapi tiba-tiba dia jadi marah. Nah, itu contohnya. Ya, jadi di makanya daerah sedih tadi yang berhubungan dengan daerah marah. Berhubungan daerah takut. Jadi nanti orang sedih ini dia takut ke sana, takut ke sini, takut nanti saya celaka gitu. Jadi pada intinya ada satu bagian di otak kita yang memang ada bagian sedih istilahnya gitu Dok ya. Nah bagian sedih ini akhirnya menstimulasi bagian marah kita, bagian senang. Betul. Itu yang akhirnya mungkin kalau bisa dibilang Ibu Ita ini daerah sedihnya sensitif. Karena pemicunya memang dari sedih itu lagi ya Dok ya. Betul. Terkoneksi dengan si daerah marahnya. Sehingga akhirnya gampang sekali untuk marah gitu. Oke, jadi termasuk mungkin nyambung ke daerah kesenangan, jantung, apa segala macam juga ya Dok ya. Senang dia jadi nggak semangat. Jadi malas ngapa-ngapain, malas beraktivitas, cepat lelah. Dia menyambung ke daerah nyeri, sakit kepala. Vertigo tadi seperti pertanyaan Ibu Dewi sebelumnya ya Dok ya. Jadi itu dia nyambung. Nah kalau orang sakit kepala itu biasanya namanya ada fibromialgia. Itu kram otot. Jadi sakit kepalanya tuh karena ototnya tertarik, khas itu. Nah kalau ini apa? Dia tuh orangnya sedih, sudah sedih tadi, sekarang lagi marah. Nah, jadi dia lagi marah pada satu hal, seorang yang dia sendiri nggak bisa marah. Contohnya seperti apa Dok? Misalnya ada orang pinjam uang, ya. Kita lagi butuh uang nih. Ditelepon nggak diangkat, SMS nggak dijawab. Intinya susah dicari lah Dok ya. Ya, marah. Seperti mau kabur itu istilahnya. Itu. Atau kita tahu kalau kita marah sama dia nggak ada guna, malah kita jadi ya emosi sendiri ya Dok ya. Jadi malah kita jadi jadi marahnya kita simpen. Nah itu timbul sakit kepala. Oke, karena kita memendam marah kita akhirnya kita sakit kepala. Kita sedih dan marah. Itu kalau yang sakit kepala, sakit punggung. Coba kita angkat telepon lagi ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, Ibu Meta silakan pertanyaannya kepada Dokter Untung, Ibu. Selamat sore, Dok. Ya, selamat sore. Usia saya udah 53 ya. Setelah 3 tahun ini, saya sering merasa sedih dan sering merasa tersinggung gitu, Dok. Terus penyakit saya sering sekali sakit kepala gitu, yang sangat gitu. Sakit kepalanya sakit kepala seluruh apa vertigo, Bu? Di ini apa? Di belakang. Di belakang ya? Belakang. Sering konsumsi obat-obat instan misalnya, sering Bu? Sering ke dokter. Udah berapa lama, Bu? Ya 3 tahunan inilah. 3 tahun ya. 3 tahun ke belakang ya, Bu ya? 3 tahun ke belakang gitu. Sebelumnya pernah ada riwayat kehilangan gitu nggak, Bu? Mungkin ada sanak saudara meninggal atau mungkin ada juga ada sesuatu hal yang bikin Ibu sangat terpukul? Nggak pernah ya, biasa-biasa aja ya. Biasa-biasa aja jadi Bu ya? Iya, pernah ditinggal orang tua, tapi kita alhamdulillah bisa mengendalikan gitu. Masih normal ya Bu ya, masih wajar. Masih normal gitu, ya wajar-wajar saja gitu. Karena kita punya iman gitu ya, dasar iman gitu. Tapi nggak pernah merasa kecewa yang berlebihan gitu. Cuman belakangan ini ya udah 3 tahunan gitu ya Dok. Saya tuh sering mudah tersinggung gitu, terus sedih gitu, gitu Dok, sering gitu. Oke, jadi Ibu sekarang mudah tersinggung, kemudian gampang sedih ya Bu ya? Gampang sedih. Kalau misalnya ini ngelihat yang sedih, nangis gitu. Di TV aja lihat kejadian nangis gitu. Sering menangis tapi ya Bu ya, sedihnya dalam bentuk mengeluarkan air mata kan Bu ya? Ya. Dulu 3 tahun yang lalu ada apa itu Bu? Ya. Enggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa ya. Iya. Enggak pernah gitu. Iya. Sudah menopause Ibu? Belum ya? Normal ya. Oke deh. Ya mungkin gitu aja Dok. Ya. Terima kasih Dok. Sama-sama Ibu. Sore. Terima kasih sekali Ibu Meta sudah berpartisipasi. Nah ini gimana Dok? Ini khas kan? Suka sedih. Nah kalau ini memang ada ekspresinya ya Dok ya, memang Ibu Meta ini menangis Dok. Menangis, sedih. Jadi dia nih
itulah ke daerah sedihnya sensitif. Ya itu tadi timbul jadi dia mudah marah gitu kan. Nah, sekarang kenapa dia sakit kepala? Ini dia lagi marah pada seseorang. Ya, marah tapi nggak bisa marah. Oke. Nah, gitu. Karena itu tadi memang kata Ibu Meta sendiri jadi sering sensitif sama orang lain ya, Dok ya. Sekarang Kemudian mudah enggak, tersinggung lagi kan? ada masalah nih. Jadi ada satu orang yang membuat dia marah. Ada satu masalah mungkin ya sederhana, mungkin kita ingin selesai, tapi masalah ini selesai kalau orang lain berbuat atau tidak berbuat. Sementara kita tidak punya kuasa membuat orang itu berbuat. Mau marah juga nggak bisa. Apa dia begitu kan, harusnya dia mengerti, kan dia kan Banyak kan ya, ya. gitu. Harusnya saya pengennya begini tapi orang lain nggak mau. Tapi kok dia nggak ngerti nggak gitu, ngerti. Dok ya. Makanya sakit kepala ya itu tadi. Ada 18 titik nyeri di belakang itu. Nah, kalau kita cari itu ada titik yang paling nyeri. Nah, itulah yang kita harus istilahnya dipijit gitu, supaya hilang nyerinya. Nah, secara masalahnya itu dia tuh sedih, mengalami kesedihan, daerah sedihnya sensitif. Saat ini dia lagi marah. Sedang marah. Dan ya itu tadi banyak pasien yang begitu, keluhannya itu sakit kepala. Sakit kepala berobat udah bertahun-tahun, udah CT scan. Ya, padahal masalahnya itu kan gangguan. Tapi rata-rata orang yang memang merasa sedih gitu, Dok ya, itu sinkronisasinya ke saraf otaknya gitu, Dok, yang akhirnya menimbulkan sakit kepala lah, vertigo lah. Tapi memang apakah kalau misalnya kita terlalu sedih, berlebihan ya, Dok ya, sedihnya itu memang akan selalu menstimulasi kepada organ-organ kita sehingga akhirnya badan sakit-sakit lah, seperti sakit kepala, kemudian tadi juga ada kolesterol gitu, Dok. Apa memang selalu begitu? Iya, jadi daerah sedih ini kan bersambung ke situ tadi. Ya. Sehingga merangsang nyeri, merangsang jantung. Orang yang sedih itu daya tahan tubuhnya lebih lemah, kolesterol bisa naik. Nah, bedanya begini, jadi sedihnya orang yang gangguan emosi ini bukan karena dia kurang iman. Ya, kalau dia merasa pesimis, masa depan, bukan karena dia tidak menghargai rezeki yang ada. Tetapi kenapa, Dok? Karena daerah sedihnya sensitif. Ya, dia tahu betul bahwa ini dia mensyukuri ini apa, tapi dia tiba-tiba dia sedih. Jadi dia sering dia kelemahan. Jadi makanya kadang-kadang kan pasien malu. Sedih itu kadang-kadang seolah sesuatu yang cengeng ya, Dok ya. Cengeng. Apalagi kalau laki-laki kan agak lebih malu lagi kalau nangis ya. Gitu. Tapi tadi kalau untuk soal yang Ibu Meta ini ya, Dok ya, beliau menangis karena ada memang stimulasi dari luar, ada stimulasi eksternal. Biasanya tiba-tiba. Tapi tadi dia bilang pada saat nonton film misalnya, lihat kejadian apa, mungkin kejadian banjir di berita kemudian menangis. Itu kalau ada stimulasi dari luar memang termasuk normal ya, Dok? Normal. Kalau kita nonton sedih ya itu normal. Kita nonton cara TV yang menyedihkan, nangis normal. Yang tidak normal itu justru kalau sendiri diem, flashback, pikiran tiba-tiba ke belakang, tiba-tiba kan, nangis gitu, Gak ada Dok ya. pentingnya kita mengingat masa lalu, kenapa kita mengingat masa lalu. Tapi kalau memang ada stimulasi dari luar itu masih normal ya, Dok ya. Album nangis ya wajar ya. Baiklah. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Anda. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Dokter Anda. Dan tidak terasa pemirsa, ternyata sekarang sudah masuk ke segmen terakhir. Jadi dari beberapa penelpon tadi yang telah berpartisipasi bersama kami, kemudian juga dengan banyaknya pertanyaan, kini akan kami ulas solusinya. Seperti apa sih yang harus dilakukan untuk meredakan mungkin beberapa hal yang terjadi karena gangguan emosi seperti sakit kepala, kemudian juga sensitif yang berlebihan gitu ya. Dan kita akan langsung tanyakan saja kepada dokter spesialis kejiwaan yaitu Dr. Untung Sentosa. Baik lagi, Dok, kita ngomongin tentang solusi sekarang ya. Tadi kan udah banyak banget pertanyaan, kenapa sih sakit kepala, vertigo, kemudian juga rasa cemas dan sedih berlebihan. Nah, ini akhirnya kita sekarang akan bahas gimana cara mengatasinya, Dok.
Jadi kembali tadi bahwa kenapa gangguan emosi terjadi? Karena daerah emosinya sensitif. Kenapa dia sensitif? Karena masa lalunya menyebabkan daerah emosi di otaknya sensitif. Ada yang membuat dia sedih. Sedih, marah, ya, kau kehilangan. Jadi bukan karena dia kurang iman, bukan karena dia kelemah pribadi, bukan karena dia tidak mensyukuri nikmat. Tiba-tiba dia jadi pemarah misalnya, atau dia tiba-tiba dia jadi pesimistis, itu bukan karena dia tidak menghargai. Itu karena daerah sedihnya sensitif. Jadi kata kuncinya di daerah sedihnya Daerah itu sedih sensitif. otaknya sedih, daerah Oke, baik. emosinya. Tiba-tiba dia gembira, karena daerah otak gembiranya sensitif. Nah, bagaimana ini? Tentu karena ini sel otak. Ya. Ini bicara tentang sel otak. Oke. Ya, sel otak yang menimbulkan perasaan gembira, sedih, dan marah itu. Ya, ini kita normalkan lagi. Ya, kita perlu kasih obat. Ya, sebenarnya bukan seperti antibiotik. Saya lebih suka menyebutkan sebagai vitamin otak. Vitamin otak supaya daerah sedihnya ini tidak lagi sensitif. Nah, cuma otak itu kan slow learner. Ya, kalau kita belajar naik sepeda kan tidak bisa langsung Harus beberapa kali. mungkin beberapa lama latihan. Nah, otak juga untuk terapi ini tidak instan. Dibutuhkan proses juga ya, Dok, Lebih ya? kurang 3 bulan. Oke. Jadi untuk yang sedih, marah, cemas, itu lebih kurang 3 sampai 6 bulan. Kita kasih vitamin otak tiap hari, minum. Nah, baru dia membaik. Tetapi apakah memang hanya dengan mengkonsumsi vitamin otak itu saja atau mungkin juga dilakukan dengan berbagai treatment lainnya seperti itu, Dok? Salah satunya adalah stresornya. Kadang-kadang kan ada yang memang sudah masa lalu ya persoalannya. Tapi kadang-kadang ada dia tetap dalam sedang menghadapi stresor terus. Suaminya yang bagaimana atau istrinya bagaimana, ya, ada konflik. Nah, ini tentu kita harus, nama istilah kita psikoterapi. Bagaimana dia menghadapi masalah dia. Ya, jadi kalau dia tidak bisa, kita tidak diselesaikan ini juga tidak akan berhasil. Jadi dua, antara vitamin otak dan psikoterapi. Nah, itu bisa dilakukan di rumah sakit dengan datang rutin seperti itu ya, Dok, ya? Konsultasi tadi. Oke, mungkin bisa dikasih tahu, Dok, kalau semua pemirsa yang ada di rumah ini dokter praktek ya. di mana, kemudian juga seperti apa? Kita di Rumah Sakit Al Islam, di Jalan Soekarno-Hatta 644, jadi tiap hari bisa ke Al Islam. Bertemu dengan dokter Untung langsung untuk ya. saya, Oke, baiklah, ternyata sudah habis juga waktunya, dokter. Terima kasih sekali atas Oke, bincang-bincangnya ya mengenai gangguan emosi. Jadi lebih terbuka intinya, Dok, ya. Itu. Kadang banyak yang orang menyangka bahwa gangguan emosi itu karena kita kurang iman Kurang lah, iman. kurang kedekatan dengan Tuhan atau kurang apa segala macam. Ternyata memang ada faktor pemicunya di yang otaknya, gitu. dari situ akhirnya bercabang kemana-mana, Dok, Betul. ya. Dan baiklah kalau begitu, terima kasih dokter Oke, atas sama-sama. partisipasinya. Ya, Dan pemirsa, dengan demikian berakhir sudah talk show kita pada sore hari ini. Dengan demikian saya Indri Nadia Arisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.